Udah lulus kuliah, tapi belum dapat kerjaan. Ngapain ya? Ah, coba kalau aku nyari kerja deh di Jobstreet. Oke, kerjaan apa? Kita masukin akuntansi kali ya. Oke, akuntansi. Untuk wilayah Jawa Tengah kali biar dekat sama Purwokerto. Wah, ada nih, Finding and Accounting. Oke, boleh. Wow, official development. Menarik. Oke. CV pekerja yang daftar hari ini bagus-bagus nih. Aku cek dulu lah. Mas, halo. Ini buat lamar kerja ya? Boleh kenalan? Ya, nama saya Fahmi Mas. Di sini saya juga melamar kerja. Nama apa saya? Sama. Oke. Iya, Mas. Mas. Siapa Mas? Fahmi. Fahmi daftar juga Mas. Oh iya iya, daftar. Mas. Siapa Mas? Oh, mau daftar mas? Oh, daftar. Daftar juga. Dan lulus akuntansi. Akuntansi mas. Aku mau nawarin ini mas beberapa barang nih. Kira-kira mas tertarik ya? Mungkin bisa baca-baca dulu ya. Maksudnya ada di sini juga ada kursi, ada meja. Kita mas tertarik ya? Mungkin bisa baca-baca dulu ya. Maaf Mas. Enggak Mas. Enggak. Saya mau daftar Mas. Saya tanya juga ya mas. Oh, boleh. Boleh. Silakan. Ya. Atas nama Cahya. Ya, selamat siang mas. Silakan boleh perkenalan langsung. Selamat siang Pak, saya Cahya Adi Harian Perlindungan. Saya mendaftar melamar kerja di sini karena disuruh oleh ibu saya Pak. Kok malah disuruh oleh ibu, bukan karena keinginan sendiri nih? Yang dibutuhin kita tuh bukannya gitu mas. Udah dah, pergi. Oh gitu sih Pak, kan saya datang ke sini karena mau melamar kerja. Kok langsung disuruh gitu? Saya bilangin kakak saya loh. Baik, nama saya Fahmi. Saya lulusan dari S1 Akuntansi Unsud. Di sini saya melamar kerja karena memang saya membutuhkan pekerjaan dan juga saya memiliki beberapa pengalaman dari segi kepanitiaan dan juga saya juga pernah magang di perusahaan terkait. Saya sungguh tertarik dengan perusahaan ini, Pak. Oke baik mas, kalau begitu sekarang saya mau menanyakan motivasi kamu masuk ke perusahaan ini itu apa? Terus hal apa yang membuat saya tuh bisa merekrut kamu supaya keterima di perusahaan ini? Baik, untuk motivasi saya yaitu saya ingin berkontribusi dalam memajukan perusahaan Bapak untuk menjadi lebih baik. Lalu alasan kenapa Bapak harus menerima saya dikarenakan lowongan yang tersedia sangat cocok dengan keahlian saya, Pak. Di mana saya adalah lulusan akuntansi dan kebetulan saya adalah salah satu terbaik di lulusan tahun ini, terutama di Universitas Jenderal Sudirman. Begitu, Pak. Oke, jawaban yang bagus mas. Untuk informasi lebih lanjutnya, kamu bisa tunggu aja lewat email yang bakalan kami sampaikan terkait apakah kamu diterima di perusahaan ini atau tidak. Silakan, kamu boleh keluar. Jadi gimana Sat? Tadi yang daftar ada yang bagus atau enggak? Kira-kira nama-nama yang layak diterima tuh siapa aja? Baik Pak, jadi dari beberapa orang yang saya wawancarai, terdapat 2 orang yang hari ini datang dan ada 1 orang yang memang memiliki kepribadian aneh dan 1 lagi yang memang bagus untuk diterima Pak.
Selamat siang Pak. Selamat siang Pak. Jadi saya juga sudah punya kandidat untuk interview kali ini. Oh gitu ya Pak. Baik Pak. Apa sih itu Hadi? Belum apa-apa udah ditolak. Lagian baru jawab 2 pertanyaan masa langsung ditolak. Mikir lu, lu lagi anak SMA ngapain di sini? Pergi. Pak. Halo, Pak. Belum. Ya. Aman, Pak. Mas Fahmi, terima mas. Iya, aku dapat email juga mas. Mas dapat juga? Iya, alhamdulillah dapat. Alhamdulillah ya dapat email. Semoga yang terbaik lah. Atas nama Mas Putra dan Mas Fahmi, bisa ikut dengan saya ya Mas? Oke, siap. Silakan ya Mas di sini. Yang mana yang Fahmi, yang mana yang siapa? Saya Fahmi. Saya Putra. Jadi kalian bersama. Wah ini maksudnya gimana nih Pak? Saya diterima atau Kalian diterima nih. Ya. Nah, nanti ada training dulu. Ya kan? Kira-kira bisa nggak gitu ngikutin training. Jadi kami ikuti sebelum apa? Wah, tuh. Bisa ya. insya Allah bisa ikut training juga? Bisa, kita bisa kapanpun pak, siap. Asal terus kerjaan pak. Dan kalau bisa gajinya yang sesuai dengan bapak, sesuai kontrak. Kok sesuai sama saya ini mau Enggak apa, kita berusaha sebaik mungkin. jadi maksudnya mau ganti posisi saya gitu. Oh nggak apa-apa, silakan duduk pak. Ya, benar saya kemarin. Jadi kebetulan saya adalah pemilik dari perusahaan saya. Silakan. Silakan duduk pas ya pas. Kita berdiri aja pak. Oke. Jadi begini Mas. Alasan kita memilih kalian berdua adalah salah satu yang paling penting adalah karena itu kalian yang bagus ya. Kemarin juga kebetulan ada Mas Safa ya namanya ya. Membantu saya ketika kemarin saya juga sedikit ada masalah dengan salah satu calon pekerja di sini. Ya apakah itu alasan mas saya jadi panggil? Itu merupakan salah satu alasannya. Walaupun Mas Cahya mungkin ada beberapa kelebihan, tetapi dia sangat-sangat kurang ya. Makanya kita pilih Mas Fahmi dan juga Mas Safa sebagai pekerja di sini. Siap. Tidak berlama. Dari cerita tadi kita dapat menyimpulkan bahwa dalam dunia kerja bukan hanya ajang dalam memamerkan CV ataupun status sosial kita, tapi bagaimana kita menunjukkan skill kita, komunikasi, dan juga hal-hal yang bisa mendukung kita dalam memperoleh kerja. Nah, ketika kita menunjukkan sifat-sifat buruk kita, sombong terlebih dahulu, maka itu bisa membuat kita menjadi gagal. Tapi sedangkan ketika kita bisa menunjukkan bagaimana kejujuran kita, bagaimana kita merespon orang-orang di sekitar kita dengan baik, itu mungkin bisa menjadi jalan sukses buat kita dibandingkan ketika kita sudah merasa lebih tinggi dulu daripada pelamar-pelamar lain. Dalam dunia kerja, komunikasi juga menjadi kunci utama. Komunikasi dilakukan bukan hanya komunikasi verbal, tapi juga komunikasi non-verbal. Seperti bagaimana kita mengungkapkan dalam ekspresi, gaya tubuh, maupun bagaimana cara kita berinteraksi dengan orang-orang di sekitar kita. Dari video tersebut, kita tahu bahwa Zafa dan juga Fahmi dia mempunyai komunikasi yang baik.
baik komunikasi verbalnya ataupun komunikasi non verbalnya. Sedangkan si Cahaya ini mentang-mentang dia merasa punya kuasa, punya relasi, dia tuh tidak mempersiapkan segala hal apapun. Jadi dia gagal. Lalu Zava dan juga si Fahmi ini dia tuh sukses karena komunikasi yang dia lakukan sangatlah bagus. Dengan mempelajari komunikasi bisnis, maka akan membuat kita menjadi lebih paham terkait komunikasi ketenagakerjaan yang bisa membuat kita menjadi lebih siap untuk masuk ke dalam dunia kerja. Oke, terima kasih. Aduh, kenapa? Capek banget bro, jadi CEO perusahaan mah. Capek kenapa? Capek semua. Kita tukeran pekerjaan aja mau nggak? Gak mau lah, udah enak jadi ketua DPR, santai.